Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baiklah sahabat seru, hadir kembali. Kali ini saya akan berbagi materi tentang materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1 dengan judul pribadi yang selalu bersyukur. Baik teman-teman, kita akan melihat seberapa penting sikap bersyukur bagi manusia. Menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakoro yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakoro yang berarti mensyukurinya atau memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa hormat serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu rasa berterima kasih kepada Allah dan untunglah atau merasa lega atau senang. Nah, setiap manusia pasti pernah merasa bahagia, sering atau jarang. Kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja, entah karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang didapat, berbagai fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain, atau apapun penyebabnya. Setiap manusia wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Kita memiliki dua orang tua yang telah melahirkan, memiliki kondisi fisik yang sehat, saudara atau teman-teman yang mencintai, tanah yang subur dan makmur, masyarakat atau suku bangsa di Indonesia yang beragam, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut cara bersyukur kepada Allah, diantaranya yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias hati nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyak nikmat Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan ucapan atau perkataan. Lidahlah yang biasa melafalkan kata-kata atau ucapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur, antara lain mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Seluruh anggota ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmatnya untuk kita. Lidah misalnya hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berzikir, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan. Kemudian kita akan melihat bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa syukur yang ada dalam hati kita perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur berarti mengetahui atau menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira atau nikmat yang diterima dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat, yaitu beribadah kepadanya. Segala pikiran atau perilaku baik yang dilakukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Sebagai contoh, menolong kakek menyeberang di jalan raya adalah suatu ibadah ketika dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah. Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam, ke gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Makan teratur, olahraga, dan menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita
juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut menyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikirannya, seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Sebaliknya, kita juga perlu menjaga pikiran dari hal-hal yang dapat merusak, seperti dengan menjauhkan diri dari bacaan, tontonan, atau apapun yang mengandung pornografi dan porno aksi, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Contoh aktivitas mengembangkan potensi yang Allah berikan untuk kebaikannya, misalnya ketika mengetahui diri kita berbakat dalam menulis, kita mengembangkannya dengan sering menulis cerpen atau ikut sanggar menulis agar semakin terasa kemampuan kita. Kita harus berusaha memaksimalkan apa kemampuan yang kita punya untuk mengembangkan diri agar di kemudian hari berhasil mencapai kesuksesan. Kalaupun kita mengalami kegagalan dalam usaha mencapai sukses, jadikan itu pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang kelima, memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental dan sosial, tertimpa bencana alam, dan lain sebagainya. Gerakan hati kita untuk bisa membantu orang yang menderita dengan cara menyisihkan uang jajan untuk mereka, memberikan bantuan obat-obatan, menyumbangkan tenaga untuk membantu kegiatan sosial. Kemudian yang keenam, tidak menyebabkan orang menderita. Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusahaan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret tembok misalnya, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, mencederai, atau melakukan tawuran pelajar. Lalu, apa akibatnya dan ancaman jika kita tidak mau bersyukur? Nah, berikut ini akibat dan ancaman jika kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidup menjadi menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh dan menyalahkan takdir. Kemudian yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri atau yang disebut pesimis, dan pada orang lain berburuk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapatkan kesialan daripada orang yang berpikir positif. Kemudian yang ketiga, mudah terserang penyakit. Pemarah, pengiri, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya, kekebalan tubuh pun akan terganggu. Kemudian yang keempat, dapat balasan di akhirat. Allah berfirman yang artinya, dan jika kalian manusia bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Firman Allah ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat. Kemudian, apa saja yang menyebabkan orang itu kurang untuk bersyukur? Yang pertama, lalai dari nikmat Allah.
Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus. Akan tetapi banyak orang yang lalai darinya. Kemudian yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Kemudian yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban bersyukur karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit. Kemudian yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal. Dan tatkala Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupannya sekarang agar menjadi jelas baginya karunia Robnya atasnya. Baik teman-teman, demikian tadi materi tentang pribadi yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita melihat materi ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita lebih memiliki rasa bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.